Bayu, sehat hidup? Iya, terima kasih. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik tuh. Kesini sama siapa tadi? Saya kebetulan naik Gojek. Oh, Gojek. Iya. Pas seharinya ngapain sih? Sibuk kuliah sih Bu, dan kuliahnya juga dilaksanakan secara daring. Belum ya? Iya belum, karena kan juga COVID masih Belum pulih ya? Iya. Oke, sebelum ke proses konseling, alangkah baiknya bagaimana kalau kita menyepakatin waktu lamanya proses konseling kita. Gimana kalau 30 menit? Iya. Bersedia ya? Bersedia Mbak. Oke. Kelihatannya Bayu kurang bersemangat ya wajahnya. Iya Mbak, benar sekali, karena juga ada sedikit permasalahan yang sangat menggigil saya sih Mbak. Gitu. Ya, dapat saya pahami. Mungkin ada yang bisa diceritakan oleh Mbak Ayu. Iya Mbak, jadi gini ya namanya. Karena posisi saya sekarang juga sudah ditinggal dengan ayah saya, dan keadaan saya juga anak tunggal nih Mbak. Saya tinggal sama ibu saya. Nah, terus gara-gara karena juga ini sudah takdirnya ya Mbak, ayah saya kan juga sudah meninggal. Nah, tetangga saya itu menilai saya itu yang nggak baik Mbak, kayak seperti contoh nih, kalau ada anak laki-laki yang ke rumah saya itu pasti bicaranya sampai hal-hal yang pasti membuat hati saya sakit gitu Mbak, dan itu bicaranya tuh ke ibu saya, dan ibu saya tuh langsung kepikiran. Nah, jadi saya tuh benci banget di lingkungan itu, soalnya ya tetangga saya tuh banyak omongan-omongan yang jelek gitu loh Mbak, dan saya tuh lebih kasihan kalau melihat ibu saya gitu sih Mbak. Gitu sih. Karena kasihan dengan ibu karena omongan dari tetangga itu dari tetangga, karena ya itu akibat dari di rumah saya karena sudah tidak ada laki-laki dan nggak ada ayah, jadi pikiran tetangga itu aneh-aneh gitu. Ya itu kayak teman saya laki-laki kan datang ke rumah saya itu, tetangga pada mikir saya berbuat yang aneh-aneh atau gimana gitu sih Mbak itu. Dan lebih sakit hatinya lagi, ada salah satu tetangga saya tuh yang mencaci saya tapi lewat ibu saya gitu loh. Terus gimana ya Mbak, saya jadi it's okay. Jadi si tetangga saya itu kayak mencaci saya tuh, hati-hati anaknya, bener anaknya tuh dijaga yang bener, perempuan itu. Terus ada lagi yang bilang, apa mampu sih kamu nyokolain anak kamu, soalnya posisi saya juga nggak ada ayah gitu ya Mbak. Dan itu sangat membuat saya sangat sakit banget ketika ada tetangga yang bilang seperti itu ke ibu saya gitu. Seharusnya sih langsung saja ke saya gitu loh Mbak, jangan ke ibu saya, langsung ke saya aja. Gitu. Oke, dapat saya pahami di sini Mbak Ayu merasakan sakit hati apa yang diomongin sama tetangga Mbak Ayu ya, karena Mbak Ayu di rumah cuman ada ibu dan Mbak Ayu sendiri ya gitu ya. Iya. Jadi penilaian tetangga Mbak Ayu itu kurang baik ke Mbak Ayu seperti itu ya. Iya, itu gara-gara saya sudah ditinggal ayah saya, jadi tetangga saya tuh pada menilai saya itu buruk. Apalagi kan juga ibu saya itu kan juga kerja kan Mbak, jadi saya tuh ditinggal di rumah sendiri. Terus kalau ada teman saya yang datang apalagi main gitu, tetangga saya tuh pada mencibir saya yang buruk gitu Mbak. Padahal kan juga saya nggak ada niatan sedikit pun untuk yang aneh-aneh, tapi dari pandangan mereka saya terlihat buruk seperti itu sih Mbak. Oke. Apakah tetangga Mbak Ayu sebelum
mohon maaf ya, ayahnya Mbak Ayu meninggal, emang seperti itu? Kebetulan ya Mbak, saya tuh berada di lingkungan yang maklum ya. Orang desa kan juga kalau di lingkungannya itu banyak gibahnya gitu sih Mbak. Seperti itu, jadi dia sebel aja berada di lingkungan yang kayak gitu, sering ngomongin orang. Saya masih ada, ya tidak, ya ada omongan, ada ayah saya gitu, ada seorang laki-laki ya. Iya seperti itu Mbak. Oke. Kemudian Mbak Ayu apakah sudah pernah, tapi Mbak Ayu sendiri udah tahu belum siapa sih yang suka nilai gitu, satu orang atau dua orang gitu? Ya saya ya tahu Mbak tentunya, soalnya rumahnya kan tepat di belakang rumah saya dan itu pun termasuk saudara saya Mbak. Bisa dibilang itu saudara dekat sih Mbak, yang berani. Saya itu orangnya gampang kepikiran. Nah terus kalau ceritakan sekarang sama Mbak Ayu sebelumnya tahu orang yang suka menilai nggak baik di lingkungan Mbak Ayu sendiri? Ya saya tahu juga dari ibu saya Mbak ya, karena setiap ada hal yang ada omongan-omongan negatif itu ibu saya tuh selalu ceritanya juga sama saya. Dan itu pun orangnya itu saudara saya ya, dan rumahnya itu dekat sama rumah saya, di belakang rumah saya. Dia tuh berani bilang kalau saya itu perempuan gak jelas lah, itu katanya, kok nggak sadar diri udah ditinggal ayahnya gitu loh. Padahal saya juga nggak melakukan hal yang aneh-aneh itu, saya nggak melakukan sih Mbak. Cuma karena ada teman saya yang sering main ke rumah saya dan itu juga laki-laki, jadi tetangga saya mikirnya juga itu. Dapat saya pahami bahwa yang suka menilai tidak baik Mbak Ayu itu sendiri malah saudaranya Mbak Ayu sendiri ya. Oke, selanjutnya Mbak Ayu, apakah sudah pernah cross check langsung ke orangnya atau mungkin menanyakan ke saudara Mbak Ayu sendiri yang menilai Mbak Ayu sendiri itu? Ya, pernah sih Mbak, sekali ya. Karena pada saat itu ibu saya juga sangat sakit hati karena ada kata-kata yang sangat tidak mengenakan, dan itu menurut saya itu sangat membuat sakit hati saya karena itu menjelek-jelekan saya di hadapan ibu saya. Nah saya tuh benci banget sama orang itu. Kenapa kok dia menjelekkan saya di ibu saya, lewat ibu saya, kenapa nggak langsung di saya aja? Terus tiba saat itu saya bertemu dengan dia kan, bertemu dengan orangnya. Terus saya langsung apa ya, ceritanya kayak ngelabrak gitu sih, enggak juga apa ya, kayak sebenarnya orang itu lebih tua daripada saya, tapi bukannya saya nggak sopan, tapi saya tuh udah jengkel gitu loh sama omongan-omongannya. Padahal saya tuh nggak melakukan hal-hal yang aneh-aneh atau yang menjerumus yang negatif gitu, enggak Mbak. Tapi penilaian mereka seperti itu. Saya tuh bentak si orang itu, si saudara saya itu. Ya marah sih Mbak, pada saat itu saya marah banget, sampai juga orang itu sampai sekarang nggak pernah tanya sama saya. Mungkin dia juga kesel sama saya karena saya juga lebih muda dari dia kok, kayak mungkin nilai saya kayak nggak sopan gitu ya, berani gitu ya mungkin. Tapi saya juga udah jengkel Mbak, karena ibu saya pada saat itu jadi sedih terus dan kepikiran, dan saya tuh nggak apa ya, nggak tega melihat ibu saya seperti itu. Jadi ya saya langsung menemui orang itu, saya langsung ada omongan yang mungkin menurut dia juga nggak sopan, karena saya juga emosi kan menghadapi omongan-omongan seperti itu. Oke. Kemudian Mbak Ayu setelah melihat peristiwa itu terjadi,
terhadap Mbak Ayu, apa yang dilakukan oleh Mbak Ayu sendiri? Karena saya tuh melihat bahwa saya ini berada di lingkungan yang tetangga-tetangganya itu banyak gibahnya gitu ya Mbak ya, kayak rumpi itu ya, tetangga tuh kayak saya melihat tetangga saya tuh semuanya tuh sama aja, bicaranya itu gimana ya, nggak ngenakin hati, bikin sakit hati. Pokoknya apalagi sampai bisa membuat ibu saya tuh nangis, tuh yang saya paling benci. Dan dari tetangga-tetangga saya semuanya tuh sama aja gitu loh Mbak, tetangga saya tuh nggak baik semuanya, bicaranya itu udah di belakang saya, kenapa nggak langsung dilihatin saya aja, meskipun saya lebih muda dari mereka sih ya. Kalau saya nggak berbuat yang salah, saya berani Mbak, orang saya nggak ngelakuin hal-hal negatif tersebut, dan saya harus membuktikan bahwa omongan-omongan tetangga saya tuh nggak benar. Saya harus bisa sukses dan harus bisa membuktikan bahwa apa yang mereka bicarakan itu nggak benar. Saya harus, pokoknya harus bisa membuktikan. Saya harus sukses. Setelah kuliah nanti saya akan kerja, dan saya harus membuktikan bahwa ibu saya tuh juga mampu tuh nguliain saya meskipun saya sekarang udah nggak punya ayah. Ibu saya tuh mampu menyekolahkan saya sampai saya sukses. Saya harus bisa membuktikan itu terhadap tetangga-tetangga saya yang omongannya itu negatif seperti itu sih Mbak. Oke, saya salut dengan semangat Mbak Ayu sendiri ya. Meskipun tetangganya suka ngomongnya nggak baik, tapi semangatnya Mbak Ayu tidak luntur seperti itu, malah menggebu-gebu untuk membuktikan bahwa Mbak Ayu tidak seperti itu, tidak seperti yang diomongin oleh tetangga-tetangga Mbak Ayu gitu ya. Dan membuktikan bahwa Mbak Ayu bisa sukses meskipun hidup Mbak Ayu hanya dengan ibu saja gitu ya. Oke. Mbak Ayu, saran saya sih mungkin Mbak Ayu tidak perlu sampai lebih berlebihan dimasukin hati gitu ya dari omongan-omongan tetangga Mbak Ayu sendiri, supaya Mbak Ayu tidak mengalami down gitu kan. Juga seperti itu ya Mbak Ayu, saran dari saya. Gimana ya Mbak, tapi saya tuh benci banget gitu loh Mbak sama tetangga saya, karena omongan mereka itu membuat sakit hati ibu saya, dan saya tuh nggak tega gitu loh Mbak melihat ibu saya sampai pas bercerita sama saya itu nangis, dan itu sangat membuat saya tuh benci banget sama mereka gitu. Saya kecewa juga sih sama saya juga sempat sih menyalahkan diri saya, kenapa sih kok ayah saya itu kok meninggalkan saya gitu loh Cepat sekali ya, gitu secepat itu. Saya merasa bersalah gitu, belum sempat membahagiakan, tapi ayah saya juga udah meninggalkan saya gitu. Takdir ya, takdir dari yang kuasa. Apakah Mbak Ayu, semua tetangga Mbak Ayu harus menyukai Mbak Ayu? Apakah tetangga Mbak Ayu juga harus menilai Mbak Ayu baik? Gak juga sih Mbak. Apakah Mbak Ayu tidak bisa hidup tanpa tetangga? Ya, saya masih bisa hidup sih Mbak meskipun tanpa tetangga juga ya. Apakah Mbak Ayu tidak bisa makan, tidak bisa happy karena tetangga? Kalau happy Mbak Ayu masih bisa makan kan, meskipun tetangga Mbak Ayu seperti itu, masih bisa bernafas kan, masih sih Mbak. Masih bisa tidur dengan nyenyak kan, masih bisa beraktivitas juga kan, Masih. Jadi Mbak Ayu nggak perlu terlalu benci sama tetangga Mbak Ayu. Juga Mbak Ayu
masih bisa bernafas kan, masih bisa makan, masih bisa aktivitas meskipun tetangga Bahayu ngomongin yang tidak baik gitu kan. Iya sih Mbak. Nah, selanjutnya nanti apabila peristiwa itu terjadi lagi, mungkin Bahayu atau ibu dari Bahayu mendengar cerita yang tidak enak lagi dari tetangga Bahayu, apa yang dilakukan Bahayu? Apakah Bahayu akan ngelabrak tetangga Bahayu itu lagi? Mungkin saya bisa lebih menenangkan diri saya sih Mbak, karena kan saya juga sebenarnya orangnya nggak tegaan Mbak. Karena yang paling membuat sakit saya itu kan gara-gara melihat ibu saya itu sampai menangis gitu sih. Makanya saya berani buat langsung melabrak si tetangga saya itu. Dan saya juga mungkin harus bisa berlatih untuk menenangkan diri saya supaya nggak gampang emosi, meskipun itu menyakitkan hati saya sih Mbak. Seperti itu. Oke, Mbak Ayu jadi kedepannya mungkin akan belajar lebih tenang, lebih rileks lagi apabila melihat atau mendengar peristiwa itu lagi. Mungkin jangan dihiraukan omongan-omongan yang tidak baik atau tidak yang sesuai dengan Mbak Ayu sendiri gitu kan. Oke Mbak Ayu, mungkin Mbak Ayu bisa menenangkan diri sekarang. Apabila nanti tetangga Mbak Ayu ngomongin Mbak Ayu seperti itu lagi, anggap aja badut yang lagi ngomong gitu ya. Ya Allah boleh. Gitu. Jadi saya menganggap tetangga saya itu badut gitu ya Bu. Itu aja sih. Supaya nggak dimasukin Iya, hati benar gitu sekali. Lebih tenang, lebih rileks apa sih gitu kan. Ya. Bodoh amat. Iya, betul. Apabila Mbak Ayu mendengar lagi peristiwa itu, Mbak Ayu bisa lebih rileks dan fokus pada kebahagiaan orang terdekat Mbak Ayu sendiri, yaitu ibu, dan juga fokus pada tujuan Mbak Ayu, apa yang dicita-citakan Mbak Ayu itu, dan menghiraukan omongan-omongan tentang Mbak Ayu yang tidak sesuai dengan realita Mbak Ayu sendiri. Oke, baik. Selanjutnya, gimana nih perasaan ataupun pikiran Mbak Ayu setelah mengikuti konseling tadi? Ya lega sih Mbak, lebih tepatnya lebih merasa apa ya, plong gitu loh, bisa menceritakan permasalahan yang saya alami gitu Mbak. Oke, saya percaya bahwa Mbak Ayu bisa melakukan itu dan menghiraukan omongan-omongan orang yang tidak baik. Saya yakin pasti Mbak Ayu bisa membahagiakan ibunya kelak, bisa mencapai cita-cita Mbak Ayu sendiri seperti itu. Oke, selanjutnya Mbak Ayu, gimana sih perasaan Mbak Ayu sendiri, juga pikiran Mbak Ayu sendiri setelah melakukan proses konseling? Ya alhamdulillah ya sedikit lega ya Mbak, karena juga saya bisa menceritakan permasalahan yang saya alami. Ya sekarang juga ada teman ceritanya. Oke, nanti di rumah Mbak Ayu belajar berlatih untuk lebih rileks, lebih meredahkan emosi Mbak Ayu, lebih menghiraukan dan lebih mengambil omongan yang baik, mungkin omongan yang bisa diambil oleh Mbak Ayu gitu. Yang tidak baik mungkin bisa dihiraukan saja seperti itu. Nanti minggu selanjutnya kita akan melihat progres dari Mbak Ayu sendiri, dari perubahan perilaku Mbak Ayu sendiri seperti itu ya. Apakah bersedia Mbak Ayu? Bersedia Mbak. Oke, di sini Mbak Ayu
saya terima kasih sudah mau bercerita di sini, sudah mau memberanikan diri Bahayu untuk menceritakan permasalahan Bahayu sendiri. Saya senang bisa bertemu Bahayu juga. Apabila ada perkataan atau omongan saya yang kurang berkenan di hati atau Bahayu sendiri, saya mohon dimaafkan ya Bahayu. Oke, di minggu selanjutnya kita akan ketemu lagi ya, mengingat waktu sudah 30 menit gitu. Terima kasih ya Mbak Ayu. Ya Mbak Anita, terima kasih kembali ya Mbak Anita. Oke, saya pamit dulu ya Mbak. Ya, silakan. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Anita.